Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Dwirawati dengan NIM 290225096 dengan dosen pengampu Bu Desya Rigawati SE AK MSI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan keuangan beserta contohnya. Laporan keuangan merupakan dokumen yang merinci aspek keuangan suatu entitas bisnis, menyajikan informasi yang relevan tentang pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah panduan yang memberikan wawasan menyeluruh mengenai performa keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan penting untuk diakui bahwa laporan keuangan tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja suatu perusahaan, tapi juga menjadi cerminan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel. Struktur laporan keuangan yang baik harus mencerminkan kejelasan dan keterbacaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diakses dan diinterpretasikan dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. Struktur laporan keuangan secara umum terdiri dari 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja operasional perusahaan selama suatu periode waktu. Ini mencakup pendapatan bersih, biaya operasional, laba kotor, dan laba bersih. Laporan ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya. 2. Neraca atau balance sheet. Neraca mencerminkan posisi finansial perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu aset dan kewajiban. Aset mencakup harta perusahaan seperti kas, piutang, dan inventaris. Sementara kewajiban mencakup utang dan tanggung jawab finansial lainnya. 3. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar uang selama periode waktu tertentu. Dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2012. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang pertama, laba bersih seringkali digunakan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan. Yang kedua, unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba bersih adalah pendapatan dan beban. 3. Pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan beban. Dan juga laba bersih sebagian tergantung pada konsep model serta pemeliharaan model yang digunakan perusahaan sehingga membuat laporan keuangan. Laporan laba rugi. Manfaat dari laporan laba rugi yaitu mengukur kinerja masa lalu, meramalkan kinerja masa depan, dan menentukan risiko atau ketidakpastian arus kas tertentu. Yang kedua yaitu cakupan. Pendapatan atau harga, beban pokok penjualan, beban pemasaran, beban administrasi dan umum, pendapatan dan beban lain-lain, laba atau rugi dari entitas sosial, laba atau rugi dari operasi yang dihentikan. Laba rugi, pendapatan komprehensif lainnya, beban pajak, laba untuk pemegang saham minoritas, laba bersaham. Laporan laba rugi komprehensif yaitu ada unsur-unsur utama pendapatan atau kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan, atau aset penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi investasi modal. Unsur-unsur utama dari pendapatan mencakup penghasilan dan keuntungan. Penghasilan yaitu berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mungkin berasal atau bukan berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Pos penghasilan. Di sini ada penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pos keuntungan. Keuntungan atas penjualan aset jangka panjang, keuntungan yang belum
direalisasi atau direvaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan. Beban penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Contoh pos bebas, harga atau beban pokok penjualan, beban pemasaran, beban administrasi dan umum. Beban mencakup beban dan kerugian. Beban berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian mungkin berasal atau bukan berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Pos beban, harga atau beban pokok penjualan, beban pemasaran atau distribusi, beban administrasi dan umum. Pos kerugian, di sini ada kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan kurs falas. Operasi yang dihentikan yaitu ada keputusan dan tindakan manajemen entitas penerbit laporan keuangan untuk tidak meneruskan aktivitas operasi unit usaha tertentu yang berada di bawah kendali perusahaan tersebut. Kategori utama operasi yang dihentikan laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan. Pendapatan komprehensif lainnya, selisih antara total pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan dalam SAK lainnya, termasuk penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian klasifikasi jumlah yang diklasifikasi ulang ke laba rugi selama periode berjalan yang diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya adalah periode sebelumnya. Di samping itu, laporan laba rugi komprehensif juga harus mengungkap pos-pos berikut selama periode pelaporan. Yang pertama adalah laporan atau rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pertama kepentingan pengendali pemilik entitas induk. Yang kedua, total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini selain laporan laba rugi komprehensif yang tadi, entitas penelitian laporan keuangan juga wajib menyajikan laporan perubahan ekuitas. Umumnya terdiri dari modal saham, laba operasi, dividen, dan berbagai unsur yang terkait langsung dengan ekuitas tersebut. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Yang pertama, laporan laba rugi komprehensif untuk periode terkait. Yang kedua, kontribusi dari pemilik atau penterlibatan saham dan distribusi kepada pemilik atau dividen. 3. Rekonsiliasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Laporan posisi keuangan yaitu ada aset, sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan kepada perusahaan. Yang kedua yaitu ada aset lancar, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal. Operasi normal perusahaan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset tidak lancar, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu lebih dari siklus operasi normal perusahaan. Dimiliki untuk tidak diperdagangkan. Dimiliki untuk tujuan jangka panjang dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Liabilitas kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari kewajiban saat ini suatu perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa kepada perusahaan lain di masa yang akan mendatang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian yang lalu.
Penyelesaian kewajiban melalui yang pertama, pembayaran kas, yang kedua, penyerahan aset lain, ketiga, pemberian jasa, keempat, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, yang kelima, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Liabilitas jangka pendek ada diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Ekuitas, kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari kewajiban saat ini suatu perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa kepada perusahaan lain di masa yang akan datang, sebagai hasil dari transaksi atau kejadian yang lalu. Penyelesaian kewajiban melalui yang pertama yaitu pembayaran kas, yang kedua penyerahan aset lain, yang ketiga pemberian jasa, keempat penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. 5. Konversi kewajiban menjadi ekuitas. Laporan arus kas. Salah satu tujuan dasar pelaporan keuangan adalah menilai jumlah waktu dan tidak kepastian arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan informasi yaitu ada informasi tambahan yang perlu diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan suatu entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Penyajian kebijakan akuntansi yaitu ada dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuntungan. Kebijakan akuntansi tentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar. Berikut ini adalah contoh laporan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT Bersih Cimalang menyajikan data sebagai berikut. Keterangan kasnya yaitu 1.218.000, perlengkapannya 475.000, peralatannya 27.600. Sedangkan akumulasi penyusutan peralatannya yaitu 2.410.000, utang usahanya 1.365.000, modal pemiliknya 17.112.000. Sedangkan priva pemilik yaitu 1.250.000, pendapatan jasanya 24.915, beban gaji 7.920.000, beban sewanya 1.115, beban lain-lain 794.000, beban perlengkapannya 1.570.000, beban asuransinya 315.000, beban penyusutan peralatannya 1.810.000, dan utang gajinya 85.000. Berikut adalah contoh laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Pendapatan jasanya di sini adalah 24.915.000 dan dikurangi dengan beban-beban operasi. Total biaya operasinya yaitu 15.344.000. Maka total laba bersihnya yaitu 9.571.000. Contoh laporan keuangan berikutnya yaitu laporan perubahan modal. Pada modal awal yaitu 17.112.000, laba bersihnya 9.571.000, maka diperoleh 26.883.000. Dikurangin dengan price yaitu pengambilan pribadi senilai 1.250.000, modal usahanya 26.683.000 diambil dengan modal dikurangin dengan price atau pengambilan pribadi yaitu 1.250.000, maka modal akhir atau penutupannya 25.433.000. Dalam menyusun laporan keuangan yaitu format yang terstruktur dan terorganisir dengan baik menjadi kunci untuk menyampaikan informasi finansial perusahaan secara jelas dan efektif. Laporan keuangan mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, yang bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi finansial perusahaan. Laporan laba rugi menyajikan kinerja operasional dengan merinci pendapatan, biaya operasional, laba kotor, dan laba bersih. Neraca memberikan gambar posisi finansial perusahaan pada suatu titik waktu dengan mencantumkan aset, kewajiban, dan modal pemilik.
Sementara itu, laporan arus kas mengungkapkan arus masuk dan keluar uang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas. Bagian catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan informasi tambahan yang mendukung angka-angka dalam laporan. Selain itu, opini auditor jika disertakan memberikan tingkat keyakinan tambahan terkait keandalan laporan. Dengan format yang tepat, laporan keuangan bukan hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tapi juga menjadi sumber informasi yang vital bagi para pemangku kepentingan termasuk investor, analisis, dan regulator. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan tentang laporan keuangan dan beserta contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.